Yaitu karena banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang wafat atau meninggal, baik di pertempuran perang Yamamah atau perang Ridha. Itu pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kelas 10, selamat berkembali untuk melanjutkan studi kita, yaitu pelajaran SKI yang saya cintai, anak kelas 10. Baik, kita akan membicarakan tentang kelanjutan masa-masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran, atau bisa dikatakan pembukuan Al-Quran. Awal-awalnya ini adalah karena adanya sebuah peristiwa-peristiwa yang membuat Al-Quran dikodifikasi atau dikumpulkan, dibukukan seperti sekarang ini. Pertama adalah merupakan usulan atau saran dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengusulkan bahwa karena adanya peristiwa-peristiwa yang membuat ide itu muncul, yaitu karena banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang wafat atau meninggal, baik di pertempuran perang Yamamah atau perang Ridha. Itu pertama. Jadi kalau nanti misalnya para penghafal Al-Quran itu sudah pada wafat, maka satu persatu Al-Quran akan hilang gitu. Apalagi masih berserakan. Ada di bawah kurma, di daun-daun, kemudian di batu-batu, di tulang-tulang hewan. Maka ini sangat perlu untuk menyatukan, untuk menjadi satu sebuah kitab yang tersusun dari beberapa mushaf. Yang kita lihat sekarang ini, dulu-dulunya itu masih berserakan di tempat-tempat yang dikumpulkan di rumah Rasulullah. Dan dikumpulkan, ada di tulang, dikumpulkan di Rasulullah, cuma di situ. Buah kurma dikumpulkan di situ, disusun, dikumpulkan begitu. Nah, kemudian ada kekhawatiran juga. Jadi sahabat Umar itu mengusulkan, karena ada berbagai Al-Quran yang ditempatkan di mana-mana, itu khawatir nanti ada yang hilang atau berserakan di mana-mana. Maka ini bagaimana supaya Al-Quran tetap terjaga, tetap terlestarikan, menjadi pegangan hidup, pedoman hidup umat Islam sepanjang masa. Kemudian Abu Bakar mengambil atau menunjuk siapa yang diantara sekian sahabat yang pantas untuk dijadikan pemimpin, karena harus ada yang mengarahkan, ada yang memimpin bagaimana nanti processingnya ini gimana gitu. Di pengumpulannya bagaimana, kemudian ada mengoreksi utuh apa tidak tulisannya begitu. Dan Abu Bakar menunjuk seorang sahabat, Zaid bin Tsabit,
adalah seorang yang hafal Quran, hafal Al-Quran, dan sahabat Rasulullah sekalian. Dan dia seorang sekretaris, jadi istilahnya adalah sekretaris pribadi yang selalu menulis wahyu yang turun pada Rasulullah. Jadi Zaid bin Sabit ditunjuk karena dia juga seorang yang hafid. Kemudian dia juga kenal para sahabat yang masih hidup, yang hafal Quran, dan yang tahu persis di mana para sahabat itu. Jadi alamatnya misalnya di daerah pedalaman, di daerah perkotaan, di daerah sebelah barat, timur, utara, dan selatan. Ini kenal beliau. Dan dia ditarik para hufat yang masih hidup, yang tidak terbunuh dalam peristiwa perang Ridha dan perang Yamamah itu, dikumpulkan, disuruh membaca bagaimana keserasian dan keurutannya itu sama apa tidak. Kemudian dari beberapa benda-benda yang ada tulisan Al-Quran disusun. Ini yang alif lam mim, kemudian terusnya apa, ditulis di mana, ya. Dikumpulkan teman-teman sesuai tadi. Dan ini kemudian disusun secara rapi gitu. Setelah bagus, kemudian dikumpulkan sesuai dengan hafalan yang ada. Jadi ini adalah merupakan suatu kemajuan yang kedua oleh Abu Bakar. Jadi setelah memerangi orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau bayar zakat, kemudian prestasi selanjutnya adalah mengumpulkan Al-Quran. Jangan sampai ini Al-Quran yang 30 juz ini ada yang terlewati. Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa melihat bagaimana Al-Quran susunannya, bagaimana keutuhannya. Dan di samping mengumpulkan dari berbagai tulisan di berbagai benda dan di berbagai daun-daunan, juga diperkuat oleh para hafid, para hufat. Dari yang di situ yang hafalannya masih kuat-kuat, yang tubit itu, yang Al-Quran yang kuat, dikumpulkan, nanti dites ya, di hadapan Zaid bin Sabit itu. Kalau memang itu satu persatu dinyatakan benar, berarti nanti urut-urutannya juga ikut itu. Jadi dimaksudkan jangan sampai ada satu yang tercecer, ya, atau ayat-ayat yang hilang, karena banyak yang gugur, banyak yang ditempatkan di sembarang tempat, yang waktu itu kebetulan cukup lama, karena Al-Quran turun adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kita bisa bayangkan bahwa sekian usia, sekian lamanya tulisan yang ada, yang masih sementara di daun-daun, di tulang-tulang, kita bisa bayangkan kalau ini dibakar akan punah, dan kemudian ada yang sudah tulisannya agak sedikit bawur gitu, blawur gitu. Tetapi karena diperkuat oleh para hafalan para sahabat, sehingga menjadi kuat kembali tulisannya, menjadi terbaca kembali tulisannya. Ya. Jadi karena itu masih waktu itu seketika turun ditulis adanya di mana dia mendapatkan, dan bahkan tulisannya mungkin tidak sesuai dengan tulisan kita pakai pulpen, tidak begitu. Ya tulang dengan tulang mungkin, atau tulang dengan kayu, atau kayu dengan daun tulisannya, tidak pakai pensil, tidak menggunakan semacam spidol, enggak. Kalau spidol jelas tulisannya bagus, bisa dibaca. Tapi karena itu pakai seketemunya, makanya ini sangat memungkinkan akan terjadi beberapa huruf yang nantinya akan punah dan hilang dimakan usia waktu. Maka dengan demikian, dengan diketuai oleh Zaid bin Sabit, acara ini atau pengumpulan ini bisa sukses, ya. Karena dia termasuk kuat hafalannya. Di samping dia orangnya cerdas, ya,
mampu mengatasi permasalahan dan mampu mencari di mana letak-letak barang-barang itu terserahkan. Ya, mungkin ada yang di tulang-tulang di mana saja berada, dan mungkin ada yang di tempatnya Rasulullah yang waktu itu mungkin kurang terdeteksi. Ya. Jadi kemudian setelah rampung, setelah selesai, maka Al-Quran itu dikumpulkan di suatu tempat, yaitu di tempatnya Hafsah binti Umar. Jadi setelah Al-Quran terkodifikasi atau terkumpulkan, maka mushaf tersebut disimpan di rumah Hafsah bin Umar yang merupakan putri Umar dan juga salah satu istri Rasulullah. Jadi kita bisa melihat sejarah bagaimana Al-Quran itu yang sampai sekarang kita baca itu mulai awal-awalnya dikumpulkan. Jadi tidak hanya satu orang dua orang, tapi para sahabat yang dikumpulkan, para hufaz dikumpulkan, kemudian diseleksi, disuruh menghafal, dicocokkan tulisannya dan bunyinya. Ternyata bunyi dan susunan kalimat adalah sesuai yang kita baca sekarang ini. Alhamdulillah kita masih utuh bisa menyaksikan Al-Quran yang dulunya pernah diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril dan kepada Rasulullah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Anak sekalian, selesaikan dulu karena waktu sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.